pertama di Indonesia, Sansi High Calcium Drink. Minuman high calcium segar praktis. Sansi High Calcium Drink. Buat tulang kuat, Sansi High Calcium Drink. Love it. Sansi High Calcium Drink. Tulang kuat, awal dari hebat. Dipersembahkan oleh arah demokrasi di Indonesia ini harus lebih rasional. Ideologinya apa? Tetap Pancasila, tapi segi Pancasila apa oleh masing-masing partai ini yang saya tidak lihat diberitahu kepada masyarakat. Dalam konteks demokrasi adalah siapa penghalang atau penghambat demokrasi. Sehingga proses kita ini terasakan tertatih-tatih gitu ya. Ini yang harus dijelaskan. Lah, ini pertanyaannya. Kalau nilai-nilai budaya kita tidak, sekarang apa peran elit dan aktor itu? Ibu, yang menjalankan demokrasi kan partai politik. Nah, kalau demokrasi tidak berkualitas, partai politik itu jadi soal bagaimana suatu negara dengan 80 75 partai tadi sekarang bertambah lagi. Apa beda ideologi antara A, B dan C? Kalau itu tidak ada rasionalisasi, bagaimana demokrasi bisa baik? Oke, Pak Kosmas kalau menurut Anda... Din. Saya pertanyaan, katakanlah partai-partai punya ideologi, tapi nggak profesional orang di partai itu. Mereka job seeker, cari kerjaan di anggota dewan melalui partai politik, percuma juga dong. Nah, Pak Kosmas mungkin bisa jawab. Ini sekarang banyak orang yang justru cari kerjaan dengan menjadi politisi, begitu kan? Nah, Anda sebagai mantan anggota dewan? Ya, tadi pertanyaan pertama kan, apakah kita sudah bisa disebut tinggal landas? Memang tinggal landas di berbagai aspek bisa kita ketengahkan. Tadi Pak Emil melihat dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi kita belum banyak bergerak. Tapi dari segi implementasi demokrasi sebenarnya kita banyak kemajuan. Antara lain kita menerapkan check and balance dari berbagai lembaga-lembaga yang ada. Ini juga satu kemajuan. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa dengan adanya berbagai institusi yang diciptakan sekarang itu menyebabkan kekuasaan itu menjadi check and balance antara satu dengan yang lain. Yang kedua, kita lihat juga dalam sistem-sistem yang kita punya sebenarnya menjadi muara yang baik untuk perkembangan demokrasi. Tetapi kembali kepada kalau saya melihat kualitas orang yang berada dalam sistem itu menjadi pertanyaan. Nah, demikian juga di bidang ketenagakerjaan. Saya melihat juga masalahnya kenapa ada tenaga kerja asing yang masuk ke sini. Karena kita sulit mendapatkan level manager daripada kita. Banyak perusahaan mencari untuk level supervisor atau apa terpaksa ambil tenaga dari luar. Nah, jadi dengan demikian kualitas manusianya yang menjadi persoalan untuk kita bisa tinggal landas ke depan. Baik, oke. Kita masuk ke sesi trivia. Kami akan menunjukkan foto-foto nih Bapak-Bapak. Untuk Pak Akbar terlebih dahulu kami akan tunjukkan foto-foto menteri-menteri saat ini. Dan kita coba tes apakah Bapak bisa tahu siapa namanya dan jabatannya apa. Begitu. Nanti juga Pak Emil dapat, Pak Kosmas dapat. Kita mulai dari Pak Akbar terlebih dahulu, silakan. Ya, ini Menteri Pemuda Olahraga. Hah? Menteri Pemuda dan Olahraga. Namanya siapa Pak Akbar? Nahrawi. Imam Nahrawi, betul. Yang kedua silakan. Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan. Nila Muluk. Nila Muluk, oke. Yang ketiga. Menteri Seknek. Pratikno. Pratikno, oh Pak Akbar udah hafal. Semua Pak Akbar ya. Prof Emil sekarang, Prof Emil Salim. Silakan Prof, dilihat di sebelah di layar. Siapa ini Prof kira-kira? Siti Nurbaya. Siti Nurbaya, menteri apa Prof? Menteri Lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup. Menteri Kehutanan dan Lingkungan. Betul. Yang kedua, silakan. Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dan yang terakhir. Wah, Luhut. Menko kita. Pakai wah. Menko Maritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Sekarang Pak Kosmas, silakan Pak Kosmas. Siapakah dia? Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pak Basuki. Oke, yang kedua? Ini Menteri Tenaga Kerja, Pak Hanif. Oke. Yang ketiga. Ini kurang jelas saya.
Menteri Peranan Wanita, Ibu siapa Pak Emil tahu namanya? Yohana Yambise. Wanita yang muda yang perempuan. Den, harusnya saya ke Fikri semuanya. Fikri kamu? Yang terakhir Fikri siapa itu? Yang terakhir ini tadi asalnya dari mana? Namanya itu siapa? tuh kalau nggak salah teh sempat tetanggaan dulu. Aduh, saya nggak tahu juga. Namanya. Alah, kalau sebagai Menteri Kelautan. Menteri Kelautan bukan? Menteri Bu Susi. Oh, kalau Kelautan ingat boleh loh. tahu. Tapi aku pengen punya pertanyaan sedikit, boleh nggak? Pertanyaan pamungkas. Pertanyaan pamungkas. Tadi kan Pak Emil sempat bilang Pak, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, salah satunya kualitas dan pendidikan. Melani senang banget waktu dengar itu Pak. Menurut bapak-bapak terhormat di depan. Dengan pemerintahan kita yang sekarang, mungkin tidak itu terwujud Pak. Mungkin apa? Mungkin tidak itu terwujud dengan adanya pembangunan SDM. Ya, Dan yang ada satu sekarang. lagi? Satu lagi tadi? Iya, dengan ideologi yang berantakan itu apa segala macam, menurut bapak-bapak Saya nambahin boleh Kak? Boleh. Menyempurnakan bolehnya, Menyempurnakan. tidak menambahkan, menyempurnakan. Katanya Pak Akbar kan demokrasi substansial itu nggak akan ada kalau katanya karena kata Pak Emil partai politik hari ini tidak satupun yang tidak punya ideologi. Ya. Pertanyaan saya kenapa partai-partai hari ini tidak punya ideologi? Apakah berasal dari Orde Baru yang pernah melakukan deideologisasi? Atau dari mana asalnya? Oke. Dengan begitu keadaannya, mungkinkah kita menjadi jauh lebih baik dan bisa lepas landas? Silakan Pak Emil. Gini, kehebatan anehnya sekarang, pembangunan berjalan walau politik tidak berjalan tumbuh yang baik. Jadi andai kata politik lebih baik, lebih terbang kita. Jadi pembangunan kita in spite of keadaan politik yang semerawut ini. Jadi kita perlu tertibkan demokrasi ini, mudah-mudahan dengan pilkada macam-macam terjadi, supaya suasana politik lebih kondusif mendorong proses pembangunan. Pembangunan saya kira Pak Jokowi sudah on right track, betul. Tinggal menyempurnakan persoalan keadilan sosial, pemerataan, kemiskinan. Itu mesti digenjot habis-habisan. Silakan Pak Akbar, menjawab pertanyaannya. Mampu nggak kita dengan kondisi politik kita saat ini, kita punya masyarakat yang lebih berkualitas lagi? Yang saya juga ingin sampaikan dalam negara demokrasi kan kita membutuhkan partai politik ya. Kemudian kita juga tentu berkepentingan dari sisi kelembagaannya partai politik itu betul-betul mampu menjalankan fungsi-fungsinya. Dan termasuk tentu partai politik itu bisa menggambarkan bahwa apa yang menjadi cita-cita atau apa yang menjadi gagasan-gagasan utama yang akan diperjuangkan. Yang menurut terminologinya Pak Emil katakan ideologi, walaupun kita soal ideologi kan tidak lagi kita bicara karena kita semua sudah satu, Pancasila. Tapi apa? Tema-tema apa yang mau diperjuangkan? Jadi kalau misalnya orang melihat Partai Golkar itu di benak orang itu tertanam apa gitu. Nah ini yang saya maksudkan dari segi kelembagaan. Langsung nggak Pak ya? Program Partai Golkar misalnya. Nah, iya makanya. Golkar bisa nggak mengusulkan capres dan cawapres yang terbaik misalnya buat sekarang ini? Siap nggak Pak? Dan saya sudah melakukan. Boleh nggak Pak? Siapa misalnya Pak? Bukan, saya kan sudah mengadakan satu sistem rekrutmen calon presiden sistem melalui konvensi. Bentuknya SDM dan orang yang baik. Ya, siapa Pak misalnya? Enggak, saya anggap kalau sistem konvensi itu kita bisa pertahankan, kenapa tidak? Saya yakin akan terseleksi orang-orang yang terbaik. Setidak-tidaknya melalui sistem rekrutmennya. Bahwa orangnya itu nanti apakah bisa menang atau tidak itu soal berikut. Karena pada instansi yang terakhir yang memutuskan adalah rakyat. Sesuai dengan konstitusi kita yang berdaulat adalah rakyat. Rakyat yang memilih. Tapi rekrutmennya harus dilakukan secara demokratis, secara terbuka. Baik, silakan Pak Kosmas. Ya, saya melihat dalam perkembangan sekarang kembali tetap kepada manusia yang berada dalam sistem itu. Saya melihat sistem-sistemnya sudah mulai banyak kemajuan. Tapi di dalam implementasi sistem tentu tergantung kepada manusianya. Nah, manusia kembali kepada pola rekrutmen daripada manusia yang berada dalam sistem itu. Nah, oleh karena itu menurut saya untuk tinggal landas di bidang politik, pola rekrutmen harus kita perbaiki agar dengan demikian terbuka kemungkinan bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa tampil juga di dalam kepemimpinan. Nah, ini yang saya lihat sekarang masih kurang karena banyak pola rekrutmen sekarang lebih kepada yang dekat ke saya. Nah, jadi dengan demikian pola rekrutmen ini perlu kita perbaiki. Baik, terima kasih banyak.
demikianlah tadi Q&A. Terima kasih kepada para narasumber kami dan panelis yang sudah hadir bersama kami. Tetaplah bersama kami, program lain akan hadir sesaat lagi. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh